Balik lagi ya teman-teman, kita kembali lagi, jumpa lagi di channel Ngobrol Olahraga. Nah, hari ini sangat bahagia ya, sangat seneng. Kenapa? Karena Indonesia membuat negara-negara lain seluruh dunia hanya melongo saja, hanya ngaplo, nggak dapat gelar karena disabet Indonesia semua. Nah, jadi kita akan memberikan update ya ke sebuah olahraga yang bikin kita seneng ya, sebagai fans olahraga Indonesia ini sangat seneng. Karena selama ini kalau yang sering mengikuti liputan kita, apalagi yang meliput yang sering bulu tangkis misalnya ya, pasti sering melihat saya lemes ya kalau bulu tangkis akhir-akhir ini ya, sering bikin lemes. Tapi untungnya ada olahraga ini yang dari kemarin kita sudah bilang, kalau fans olahraga Indonesia belum mengikuti olahraga ini, rugi. Jangan ngaku fans olahraga Indonesia kalau belum mengikuti olahraga yang ini. Kenapa? Karena ini nih, jagoannya Indonesia sekarang di sini ya. Jangan sampai kendor, jangan sampai lepas. Jangan sampai para atlet-atlet tidak dihargai padahal sudah menyabet gelar dengan luar biasa. Nah, jadi olahraga apa itu sebelum kita bahas, kasih dulu dong like dan subscribe-nya. Kita ngejar 1000 subscriber yuk teman-teman. Dibantu sedikit lagi ya. Kita sama-sama sambil mengobrolkan olahraga kesayangan-kesayangan kita. Jadi hari ini kita akan membahas olahraga panjat tebing ya, panjat tebing di cabang kecepatan atau speed. Nah, jadi di adu speed ini Indonesia sangat jago ya, sangat luar biasa. Sudah berkali-kali juara dunia juga, berkali-kali juga kita sudah membahas ya, luar biasa, kelas dunia semualah atlet-atletnya Indonesia, baik putra maupun putri ya. Nah, ini baru saja selesai ya, ini agak-agak ngantuk mata ini ya kan, karena kalau mereka tanding memang sering di Eropa ya. Kalau di Eropa biasa bisa jam 3, bisa jam 4, jam 5 mainnya ya, cukup subuh ya. Jadi kalau teman-teman nonton siapkan kopi ya kan. Nah, ini Indonesia baru saja menyelesaikan di Krakow, Polandia. Nah, di Polandia ini Indonesia berhasil menyapu gelar ya, disapu. Putra dan putri Indonesia juara 1. Mantap. Berhasil di putra dan putri. Bahkan untuk di nomor pria ya, putra Indonesia mendapatkan gelar juara 1 dan juga juara 2. Jadi finalnya All Indonesian Final, sangat luar biasa. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ternyata yang juara 1 adalah yang senior harus menerima juara 2 ya, yaitu Kiromal Katibin yang sudah biasanya sering sendirian mengemban Indonesia ya, membawa Indonesia untuk juara dunia juga. Kemarin di Denver berhasil juara dunia, waktu di Bali juga juara 3 ya kan, memegang juara 3 dan juara 1. Udah sering lah juara 1 kalau Kiromal Katibin, tapi kali ini harus kalah daripada rekannya yaitu Raharjati ya. Raharjati sangat luar biasa, berhasil menjuarai, dapat juara 1. Jadi ada 3 wakil dari Indonesia ya, di pria 3, di wanita 3, jadi ada 6 ya, 3 dan 3 di nomor masing-masing. Di pria ada Fredrik Leonardo, ada Kiromal Katibin, dan juga ada Raharjati. Yang juara 1 adalah Raharjati, juara 2 ada di Kiromal Katibin. Sangat seru ya pertandingan Kiromal menghadapi Raharjati di final ya. Raharjati sangat luar biasa, cepet kali, sangat luar biasa ya. Udah sangat mendekati kelas Kiromal lah sekarang si Raharjati ya. Jadi harapan Indonesia bisa semakin maju, dan Fredrik Leonardo kembali sepertinya masih belum top performance ya, dimana terjadi slip, terpleset lagi ya, akhirnya harus kalah dengan sangat cepat di babak pertama, babak 16 ya, babak final pertama 16 besar harus kalah Fredrik Leonardo. Lalu kita ke nomor putri ya. Untuk di putri itu Indonesia juga memiliki 3 wakil, ada Desak Made, ada Lestari, dan juga ada Amanda. Nah, jadi dari 3 wakil ini 2 gugur di 16 besar ya. Jadi di 16 besar, pertandingan pertama di final itu 16 besar ya. Sebelumnya kan kualifikasi itu dengan speed masing-masing ya, nggak duel. Begitu masuk 16 besar baru mulai duel. Di 16 besar ini 2 harus gugur, dan hanya tersisa 1 saja yaitu Desak Made. Nah, Desak Made ini sangat luar biasa ya. Boleh saya bilang dia atlet paling konsisten lah ya, baik di putra maupun putri. Semua atlet, dibanding semua atlet baik Indonesia maupun luar Indonesia, Desak Made sangat konsisten. Sangat jarang yang namanya terpleset yang parah ya. Jadi terpleset itu ada yang mungkin cuma sepersekian detik bisa recovery, ada juga yang sampai sangat parah, sampai ketinggalannya sangat jauh. Desak Made hampir tidak pernah yang sangat parah ya. Dan juga kalau slip-slip yang sepersekian detik, recovery-nya sangat cepat, sehingga di kompetisi ini pun ada slip sekali ya, dimana itu juga berhasil recovery dan berhasil menang sampai akhirnya bisa juara. Nah, untuk di Polandia sendiri ya, seperti yang kita bilang kemarin, ada Miroslav yang sangat mengerikan. Selama ini hampir tidak pernah kalah, berapa kompetisi terakhir juara terus, tidak pernah kalah ya. Itu kali ini harus kalah karena dikalahkan oleh dari Amerika ya. Wakil dari Amerika yang mendapatkan juara 2.
Miroslav harus mengalami kekalahan dan akhirnya mendapatkan juara 3. Ini sepertinya mungkin ya ini kutukan tuan rumah ya, karena berkali-kali kejuaraan dunia tuan rumah selalu dapat juara 3. Seperti Kiromal Khatibin waktu di Bali juara 3. Waktu di Amerika Serikat Sam Watson ya yang memegang rekor dunia tercepat untuk saat ini juga juara 3 ya kan, Kiromal yang juara 1. Lalu di sini juga Miroslav yang sebegitu monster gak pernah kalah, juara 3 juga ternyata di Polandia. Nah, jadi ini ya update untuk kali ini ya, dimana Indonesia berhasil mendominasi Krakow. Polandia mungkin berasa seperti rumah juga ya, karena lagi panas juga di Polandia. Humidity atau kelembapan juga lagi tinggi, mungkin mirip Indonesia juga karena seperti benderanya juga ya, Polandia kalau dibalik kan jadi Indonesia dibalik jadi Polandia, jadi mungkin feels like home juga. Akhirnya Indonesia berhasil menjuarai, mendapat 3 juara ya, juara satunya di putra putri di sabet dan juga ada juara 2 di Kiromal Khatibin. Sekian saja update untuk hari ini. Teman-teman yang mau mengikuti ngobrol-ngobrol olahraga, update-update olahraga selanjutnya, jangan lupa di subscribe, dinyalakan notifikasinya. Dan teman-teman yang belum mengikuti panjat tebing jangan ketinggalan. Kalau ada teman-teman kita yang suka olahraga tapi belum mengikuti panjat tebing, yuk kita arahkan biar seneng ya kan, biar tertarik, karena ini di tahun 2028 Olimpiade nanti kesempatan besar Indonesia bisa menyabet gelar. Siapa tahu dari panjat tebing bisa dapat 2 emas. Nah, kita harus optimis, kita harus dukung supaya atlet ini bisa terpelihara dan bisa berkembang dengan baik. Sekian saja update singkat hari ini. Indonesia juara, saya senang sekali ya. Tidur pun bisa nyenyak karena habis bangun subuh-subuh juara lagi. Enak banget tidurnya. Sekian untuk update hari ini, sampai jumpa di update-update selanjutnya.